Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para peserta workshop dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kita Be a Productive Muslim, bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang produktif. Sudah kita bahas dua pertemuan sebelumnya landasan teorinya. Maka di pertemuan kali ini kita akan mulai masuk kepada sesuatu yang lebih praktikal, sesuatu yang lebih sifatnya amaliyah. Kita akan membahas tentang manajemen tidur dalam kacamata Islam. Sudah kita bikinkan modulnya, namun masih OTW, dikirimkan Grab, lagi ditunggu oleh panitia di depan, nanti akan dibagikan. Ya, sedang dalam tahapan pengiriman. Kalau tidak di tengah-tengah atau nanti di akhir akan dibagikan. Namun nanti akan saya munculkan juga di layar apa yang akan dibagikan. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, ada satu pengantar yang ingin saya sampaikan. Sebuah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Yang ini berhubungan dengan pembahasan produktivitas seorang muslim. Kata Ibnu Qayyim, konteksnya Ibnu Qayyim membahas tentang 3 tahapan agar seseorang itu bisa berbuat kebaikan. Ya, kebaikan itu sebenarnya setara dengan apa yang kita bahas, yaitu kebermanfaatan. Karena sekali lagi kita ulangi, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Jadi kebaikan itu setara dengan kebermanfaatan. Sesuatu yang bermanfaat pasti dianggap sebagai kebaikan dalam agama kita. Dan sesuatu yang dianggap baik oleh agama kita pasti itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang namanya kebaikan dan adalah sama dengan kebermanfaatan. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, itu kebaikan, al-khair. Namun ini sesuatu yang sama. Baik, apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim, ada 3 tahapan ketika seseorang itu dia ingin mewujudkan kebaikan. Saya buatkan semacam segitiga saja di sini. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, dia tahu apa itu kebaikan. Ini modal pertama. Orang kalau mau berbuat sesuatu yang baik atau mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, tentu dia harus tahu terlebih dahulu apa itu kebaikan, apa itu kebermanfaatan. Bagaimana dia bisa mengerjakannya kalau dia tidak tahu? Ini langkah pertama, tahap pertama. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, agar seseorang itu dia bisa mewujudkan kebaikan adalah dia harus mau. Ada dorongan dan ada motivasi. Yang ketiga, dia harus memiliki kemampuan. Ini 3 hal yang harus terkumpul kepada seseorang kalau dia ingin melakukan atau mewujudkan kebaikan. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 4 modal utama untuk menjadi produktif
yang itu merupakan 4 nikmat utama yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari ilmu, harta, waktu, dan kesehatan. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu mempengaruhi tahapan 1 dan tahapan 2 ini. Ya, jadi ilmu mempengaruhi 2 hal ini. Seseorang dia bisa tahu yang mana hal yang baik bagi dia, yang mana hal yang bermanfaat bagi dia, tentu dengan ilmu. Lalu yang kedua, apa yang bisa memotivasi seseorang untuk bisa mewujudkan kebaikan, untuk bisa mewujudkan kebermanfaatan adalah ilmu. Dia tahu tentang keutamaannya. Dia tahu keutamaan berbagai amalan, berbagai kebaikan. Dia tahu ganjaran yang akan dia dapatkan kalau dia berbuat sesuatu yang bermanfaat. Maka dia kemudian terdorong, dia mau untuk melakukannya. Sehingga modal yang pertama yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, modal ilmu itu sangat mempengaruhi 1 dan 2 ini, tahu dan dia mau. Adapun kemampuan, ini nanti kaitannya dengan modal-modal yang lainnya sudah saya sebutkan. Misalnya masalah harta, misalnya lagi masalah kesehatan, lalu juga masalah waktu, yaitu sempat atau tidaknya seseorang. Terkadang orang dia sudah tahu ini kebaikan dan dia mau untuk melakukan kebaikan tersebut, namun terkadang dia masih terhalangi untuk melakukannya karena dia tidak mampu. Dia tahu, dia mau untuk berbuat, namun dia tidak mampu, misalnya karena dia dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit. Atau dia mau dalam kasus haji misalnya. Haji, kita tahu haji adalah kebaikan rukun Islam. Kita semua mau berangkat haji, namun kita semua belum tentu bisa melaksanakannya. Salah satu sebabnya adalah karena kemampuan. Contoh kemampuan tadi saya sebutkan masalah harta. Tidak semua orang cukup hartanya untuk melaksanakan haji, untuk daftar haji. Makanya Nabi SAW mengaitkan untuk beberapa ibadah dengan kadar kemampuan. Misalnya haji, in istata'a ilaihi sabila. Yang wajib haji itu adalah bagi yang mampu. Menikah, Nabi kaitkan dengan kemampuan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sehingga di sana dipersyaratkan adanya kemampuan. Nah, sehingga ini dia 3 kaidah yang disebut, 3 tahapan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Seorang kalau dia mau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atau suatu kebaikan, dia harus tahu, dia memiliki kemauan, dan dia memiliki kemampuan. Kita akan memulai membahasnya dari sini, dari kadar kemampuan ini. Inilah posisinya di mana kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kesehatan di antaranya dengan cara kita mengelola tidur. Bagaimana Islam memberikan aturan terkait tidur sehingga kita bisa mewujudkan kesehatan dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang muslim. Baik. Ini dia yang akan dibagikan nanti. Cuma qadarullah sepertinya ada hambatan di jalan. Baik. Saya tuliskan nanti akan dibagikan insyaallah. Yang pertama, bahwasanya ini kaidah yang perlu kita ingat, yang namanya tubuh manusia itu butuh mekanisme recharge yang disebut dengan tidur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia di dunia ini dengan banyak ketidaksempurnaan. Di antara bentuk ketidaksempurnaan tersebut adalah tubuh manusia di dunia bisa merasakan lelah dan tubuh tersebut masih harus diistirahatkan dengan tidur. Berbeda dengan para penduduk surga yang mereka memiliki kehidupan yang sempurna
maka mereka tidak merasakan lelah dan tidak pula tidur di surga. Maaf. Ya. Mereka tidak merasakan lelah dan juga tidak pula tidur di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr tentang para penduduk surga, la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Dalam hadisnya Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya yang namanya penduduk surga tidak tidur. La yanamu ahlul jannah. Para penduduk surga mereka tidak tidur karena tubuh mereka adalah tubuh yang sempurna. Makanya juga di antara bentuk kesempurnaan tubuh para penduduk surga mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Para penduduk surga, di antara nikmat yang dirasakan oleh para penduduk surga, tubuh mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melihat zat Allah secara langsung. Adapun di dunia kita tidak bisa. Ya. Memang tubuh kita yang tidak mampu kalau seandainya kita melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini terjadi pada kasus Musa ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah secara langsung. Maka Allah memerintahkan Musa untuk melihat gunung. Kalau kamu mampu melihat gunung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku di sana. Ketika Musa menoleh ke arah gunung tersebut, maka gunung sudah menjadi debu. Ya, sudah berubah menjadi debu. Maka demikianlah kata para ulama, kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena memang kita tidak akan kuat tubuh kita seandainya Allah melihatkan zatnya kepada kita, tubuh kita akan hancur. Berbeda dengan penduduk surga, tubuh mereka adalah tubuh yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaannya adalah tidak butuh tidur. Adapun kita di dunia, tubuh kita tidak sempurna, masih butuh mekanisme untuk tidur. Nah, karena Allah telah memberikan kepada kita tubuh yang tidak sempurna di dunia ini, makanya Allah jadikan mekanisme untuk mengembalikan kebugaran tubuh tersebut setelah merasakan kelelahan. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan tidur itu untuk istirahat, yaitu untuk mengembalikan fungsi tubuh itu setelah dia kelelahan. Makanya Anda perhatikan apa yang Allah perbuat terhadap Ahlul Badr, terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam perang Badar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada para penduduk Badar, para veteran perang Badar, di medan perang satu malam sebelum terjadinya peperangan, Allah buat mereka mengantuk sengantuk-ngantuknya, lalu mereka di malam harinya tidur sepulas-pulasnya. Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Anfal. Ya, saya bacakan surat Al-Anfal. Baik, ini dia ayat ke-11. Iz yughashshikumun nu'as amanatan minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kalian itu mengantuk sebagai bentuk pemberian rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka ngantuk berat, lalu mereka tertidur pulas. Lihat bagaimana Allah mempersiapkan mereka untuk besoknya menjadi prima, besoknya menjadi kuat dalam menghadapi perang Badar. Allah buat mereka mengantuk, lalu Allah berikan kepada mereka tidur yang berkualitas di malam hari. Nanti akan kita bahas lagi masalah ini, masalah kualitas tidur. Ya, akan kita singgung lagi masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tidur orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu sebagai tidur yang berkualitas. Baik, sekarang akan kita bahas lebih detailnya satu persatu tidur berdasarkan pembagian waktu. Jadi ada 5 jenis tidur berdasarkan waktunya.
Yang pertama adalah tidur malam, yang kedua adalah tidur di pagi hari, yang ketiga tidur di siang hari, yang keempat tidur ba'da asar, yang kelima tidur ba'da maghrib sebelum isya. Akan kita bahas satu persatu bagaimana Islam memandang 5 jenis tidur ini. Tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur sore ba'da asar, dan tidur ba'da maghrib sebelum isya. Kita mulai dari tidur malam. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidur malam sebisa mungkin tidur di awal waktu. Sebisa mungkin tidur di awal waktu. Namun Islam juga memotivasi kita untuk memiliki tidur malam yang sedikit, sesedikit mungkin. Jadi ada 2 hal di sana. Tidurnya seawal mungkin, dan secara kuantitas, secara jam, tidur malam itu kita didorong untuk sesedikit mungkin. Kita lihat beberapa penjelasan terkait hal ini. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di awal malam. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membenci adanya aktivitas setelah Isya. Ya, bukan kebiasaan Nabi SAW untuk beraktivitas setelah Isya, kecuali kalau memang ada hajat, ada tamu, atau ada hal-hal yang lainnya, baru Nabi SAW itu beraktivitas setelah Isya. Kalau tidak ada hal-hal lainnya, kebiasaan Nabi setelah Isya langsung tidur. Kata Ibunda Aisyah, beliau menghidupkan akhir malam dengan solat jika beliau memiliki hajat, yaitu ingin berhubungan badan dengan istrinya, mohon maaf, beliau menunaikan hajat tersebut, kemudian beliau tidur. Setelah Isya berhubungan badan, baru tidur. Pada azan subuh pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam duduk. Aisyah tidak mengatakan bahwasanya beliau bangun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air, dan Aisyah tidak mengatakan bahwa beliau mandi. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan junub, beliau berwudu seperti wudu seseorang yang hendak salat, kemudian beliau salat 2 rakaat. Jadi intinya, pelajaran utamanya dari hadis yang pertama ini, hadis riwayat Muslim, bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidur awal. Setelah Isya langsung tidur. Lalu pembahasan juga terkait tidur malam, saya tuliskan di sini, tidak boleh seseorang itu membiasakan tidak tidur sama sekali di waktu malam, baik itu untuk pekerjaan dunia ataupun untuk beribadah. Haram hukumnya seseorang dia membiasakan, saya katakan terbiasa ya, dia jadikan ini habit dia, hukumnya tidak boleh. Entah itu untuk pekerjaan dunia ataupun beribadah. Ya untuk ibadah saja tidak boleh. Orang itu dia tidak punya tidur sepanjang malam, fokus beribadah, sholat malam, hukumnya terlarang. Lebih-lebih hanya untuk pekerjaan dunia, ya hukumnya adalah terlarang. Saya katakan kalau dijadikan kebiasaan. Kalau sesekali memang ada kebutuhan mendesak, maka tidak ada masalah. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, saya tidak akan tidur dan saya akan sholat sepanjang malam. Mereka menganggap ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Kata mereka, Nabi yang dosanya sudah diampuni saja, ibadahnya seperti itu. Sehingga kita harus lebih dari Nabi, kata mereka. Maka salah seorang di antara mereka berinisiatif dalam rangka melebihi Nabi tadi. Kata mereka, saya tidak akan tidur sepanjang malam, saya akan fokus beribadah. Ketika Nabi mendengar hal tersebut, langsung diingkari oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, adapun aku sholat malam, namun aku juga tidur. Artinya Nabi melarang perbuatan tersebut. Nabi melarang perbuatan tersebut. Barulah Nabi SAW mengatakan, man ghariba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam golonganku. Apa yang dimaksud oleh beliau dalam hadis tersebut sebagai sunnah beliau, salah satunya yang beliau maksudkan adalah, di antara sunnah beliau adalah tidur di malam hari. Demikian juga kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi.
Abu Darda punya kebiasaan menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Dilarang oleh Salman Al-Farisi. Diperintahkan untuk tidur. Baru pada akhir malam bangun untuk beribadah. Sehingga poinnya sekali lagi adalah tidak boleh seseorang itu dia membiasakan tidak tidur sama sekali di waktu malam. Baik itu untuk ibadah, lebih-lebih untuk pekerjaan-pekerjaan duniawi. Poin berikutnya terkait tidur malam. Tidak boleh seseorang itu mengakhirkan tidur malam tanpa ada kebutuhan. Umar bin Khattab diriwayatkan sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Ya, cuma nongkrong-nongkrong seperti itu. Dipukul oleh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, bayangkan kalau kebijakannya di zaman ini seperti itu. Habis waktu para petugas negara hanya untuk memukuli orang yang tidak tidur setelah isya. Kata Umar bin Khattab kemudian, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam kalian tertidur lelap? Dimarahi oleh Umar bin Khattab. Ya, nanti kita juga baca hadisnya bahwasanya Nabi SAW itu, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Beraktivitas setelah isya itu dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya terkait tidur malam. Di dalam Islam kita didorong untuk tidur malam itu sedikit, ya. Namun tetap produktif karena tidur yang berkualitas. Nanti akan kita bahas di akhir. Sebagaimana dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditekankan bukanlah masalah kuantitas, tapi yang ditekankan adalah masalah kualitas. Demikian juga dengan tidur malam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seseorang yang banyak tidurnya itu malah akan mendatangkan banyak mudarat bagi dirinya. Mudarat bagi akalnya dan juga mudarat bagi tubuhnya. Seseorang yang dia terlalu banyak tidur. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim demikian. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang tidurnya sedikit. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika mereka hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Allah puji orang-orang yang tidur malamnya itu sedikit. Dalam surat As-Sajdah juga Allah sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka itu jauh dari kasur. Di malam hari lambung mereka itu jauh dari kasur. Artinya mereka tidak berlama-lama terlelap di atas kasur. Dalam konteks Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang saleh. Lalu saya tuliskan di sana, para ulama dan orang-orang saleh terdahulu, mereka telah mencontohkan tentang bagaimana sedikitnya waktu tidur malam mereka, namun tidak menghalangi mereka untuk produktif di siang hari. Ya. Demikian para ulama kita dan orang-orang saleh terdahulu, dan juga para sahabat kebiasaannya demikian. Tidur mereka sedikit di malam hari, namun di siang hari mereka tetap produktif. Bagaimana penjelasannya? Ada dua penjelasan terkait hal tersebut. Yang pertama, tidur mereka adalah tidur yang berkualitas. Meskipun sedikit secara jam, namun tidur mereka adalah tidur yang berkualitas. Nanti kalau ada waktu, kita akan bahas masalah bagaimana meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, ditambah lagi juga, mereka adalah orang-orang yang terbiasa mengerjakan tidur siang. Tidur malamnya sedikit namun berkualitas, lalu ditambah lagi dengan adanya kebiasaan tidur siang.
Maka ini beberapa rambu-rambu dari Islam tentang bagaimana kita menyikapi tidur malam. Ya, sehingga tadi kita ulangi lagi dari awal, tidur di awal malam, lalu tidak boleh membiasakan diri tidak tidur sama sekali di waktu malam, tidak boleh mengakhirkan tidur malam tanpa ada kebutuhan, lalu tidur malam sedikit namun berkualitas. Sekarang kita bahas tidur pagi. Kesimpulannya saya tuliskan di sana, hukum tidur pagi adalah makruh, tidak sampai haram. Adalah sesuatu yang makruh. Saya kutipkan perkataan Ibnu Qayyim di sana. Kata Ibnu Qayyim, di antara hal yang makruh menurut para salaf adalah tidur setelah salat subuh sampai matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu untuk mengumpulkan ghanimah, yaitu waktu untuk meraih kebaikan yang sangat banyak, sehingga tidak sampai haram, namun hukumnya adalah sesuatu yang dibenci. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwasanya ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia melihat anaknya tidur setelah salat subuh, maka ia marah dan membangunkan anak-anaknya tersebut sembari berkata, "Bangunlah, apakah engkau akan tidur di saat Allah Subhanahu wa taala sedang membagi-bagikan rezeki, yaitu di awal pagi?" Demikian juga terdapat riwayat dari Urwah bin Zubair rahimahullah taala, di mana beliau diriwayatkan membangunkan keluarganya yang tidur di pagi hari. Jadi para salaf mereka sangat membenci tidur di pagi hari, bukan kebiasaan mereka. Adapun dari zaman kita, contoh orang soleh dari zaman kita yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya kutipkan perkataan Syekh bin Baz di sini. Kata Syekh bin Baz, "Sungguh aku tidak mengenal lagi dalam hidupku tidur setelah subuh." Ya, Syekh bin Baz tidak ada dalam kamus hidupnya tidur setelah subuh, itu tidak ada. Maka terkait waktu subuh, terkait waktu pagi, saya kutipkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam kitab Fiqh Adiyah wa Al-Azkar, ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang keutamaan waktu pagi. Ya, nanti ini akan kita singgung, akan saya munculkan nanti ketika pembahasan tentang manajemen waktu, ketika kita menyinggung tentang karakteristik masing-masing waktu sepanjang hari. Maka di antara karakteristik waktu pagi, kata para ulama, yaitu ya, awalul yaum bimanzilati syababihi. Yang namanya waktu pagi itu ibarat masa muda. Ya, yang namanya waktu pagi itu ibarat masa muda. Apa maksudnya? Atau anna awwal al-yawmi bimanzilati syababihi wa akhiruhu bimanzilati syuyukhatihi. Ini perkataan para ulama kita. Waktu pagi itu ibarat masa muda. Adapun akhir dari siang itu ibarat masa tua. Apa maksudnya? Kita tahu yang namanya kebiasaan di masa muda itu akan terbawa ke masa tua. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin," manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Nabi katakan, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kata para ulama, mereka menjelaskan kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya sebelum datangnya masa tua. Jawabannya, karena kebiasaan masa muda itu akan terbawa ke masa tua.
Maka inilah permisalan yang diberikan oleh para ulama untuk waktu pagi. Waktu pagi itu ibarat masa muda. Apa-apa yang Anda kerjakan di waktu pagi, maka itu akan mempengaruhi bagaimana aktivitas Anda sepanjang hari. Sampai malam itu akan terpengaruh bagaimana kondisi Anda di pagi hari. Ketika Anda menjalani masa pagi dengan sesuatu yang positif, bersemangat, tidak malas-malasan, maka demikianlah kondisi Anda sepanjang hari. Ketika Anda sudah menjalani masa pagi, waktu pagi dengan malas-malasan, dihabiskan dengan tidur, maka demikianlah kondisi Anda nanti sampai sorenya, sampai malam harinya. Tidak bersemangat, ngantuan sampai malam hari. Karena sekali lagi, waktu pagi itu ibarat masa muda, yang ini akan mempengaruhi masa tua, yaitu sore dan malam hari. Makanya dalam bahasa lainnya, ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, yaumuka mislu jamalika in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak demikian. Disebutkan oleh para ulama, hari Anda itu ibarat onta yang Anda miliki. Hari Anda ibarat onta yang Anda miliki. Apa maksudnya? Kalau Anda menggiring onta yang paling depan, maka onta yang belakangan akan mengikutinya. Kalau Anda berhasil untuk menggiring onta yang paling depan, onta yang belakang akan mengikutinya. Apa maksudnya? Permisalan untuk hari demikian, ini permisalan untuk waktu pagi. Kalau Anda berhasil untuk menjalani masa pagi dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang produktif, dengan semangat, maka demikianlah sepanjang hari akan mengikutinya. Demikianlah sepanjang hari akan mengikutinya. Oleh karena itulah Islam datang memberikan banyak perhatian, memberikan kepada kita motivasi agar kita menyibukkan diri kita dengan berbagai kebaikan di pagi hari. Dimulai dari dengan adanya waktu, dengan adanya sholat subuh. Ini yang pertama, diperintahkan sholat subuh. Setelah itu ada zikir pagi. Ya. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir itu di pagi hari, bukan di waktu duha, bukan ba'da zuhur? Itu di antara hikmahnya. Karena kondisi pagi hari itu akan mempengaruhi seseorang sepanjang harinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Islam memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu pagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Menggunakan waktu pagi untuk sesuatu yang bermanfaat. Itulah di antara hikmahnya kenapa ada zikir pagi. Itulah juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan keberkahan itu di waktu pagi hari. Kata Nabi SAW, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Bagaimana Islam kemudian memotivasi kita untuk menggunakan waktu pagi hari untuk sesuatu yang bermanfaat, dan itulah dia kenapa dibenci dalam agama kita untuk menggunakan waktu pagi hari ini untuk tidur. Ya, tidak dianjurkan untuk tidur di pagi hari. Baik, sekarang kita berpindah. Tidur siang. Istilahnya dalam bahasa Arab qailulah. Ya, tidur siang disebut dengan qailulah. Saya tuliskan di sana kesimpulannya. Yang namanya tidur siang itu sangat dianjurkan dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Nabi SAW bersabda, "Qilu, tidur sianglah kalian, fa inna syayatina la taqilu." Karena sesungguhnya setan mereka tidak tidur siang. Jadi tidur siang sunnah Nabi SAW. Berpahala ketika seseorang itu dia tidur siang dengan niat menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, pernah suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud.
Ketika tengah hari, Ibnu Mas'ud mengatakan, bangkitlah kalian untuk tidur siang. Yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan. Jadi ada orang nongkrong-nongkrong di siang hari, lalu Abdullah bin Mas'ud melewati mereka, dibubarkan. Ya, tongkrongan tersebut dibubarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diperintahkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk tidur siang. Barang siapa yang tetap memilih tinggal di sini, kata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah bagian setan. Ya, dia adalah bagian dari syaitan. Demikian para salaf, mereka memandang penting tidur siang. Lalu kita lihat contoh tidur siang yang membuahkan produktivitas. Ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Contoh muslim yang produktif adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, disebutkan oleh Muhammad Hasan Al-Fasi Al-Maghribi bahwasanya Ibnu Jarir At-Tabari merupakan penulis terbesar di dalam Islam. Ibnu Jarir wafat di usia 82 tahun dan dia meninggalkan tulisan sebanyak 351.000 lembar. Jika dirata-ratakan, setiap harinya beliau menulis dengan tintanya sebanyak 40 lembar. Demikian produktifnya Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kuncinya? Bagaimana Ibnu Jarir begitu produktif dalam menulis? Ini sangat berhubungan dengan kebiasaan beliau menulis di siang hari yang diawali dengan tidur siang. Saya bawakan di sana riwayatnya dari Al-Qadi Abu Bakar bin Kamil. Ia berkata, setelah Ibnu Jarir At-Tabari makan menjelang siang, dia tidur dengan baju dari katun yang berlengan pendek. Kemudian kebiasaannya adalah bangun salat zuhur, lalu dia menulis sampai datangnya waktu asar. Jadi ada dua faktor utama di sana kenapa Ibnu Jarir sangat produktif dalam menulis. Sebab yang pertama adalah dia punya kebiasaan tidur siang. Yang kedua, dia merencanakan aktivitasnya dengan waktu yang sangat sesuai. Nanti kita akan bahas pada manajemen waktu. Masing-masing waktu itu punya karakternya sendiri-sendiri. Waktu pagi karakternya seperti apa? Ada aktivitas yang cocok untuk waktu pagi. Ba'da zuhur ini karakternya seperti apa? Dan aktivitas apa yang cocok untuk karakter seperti ini. Di antara karakteristik waktu ba'da zuhur sampai asar, kata para ulama berdasarkan pengalaman mereka, ini adalah waktu yang paling cocok untuk menulis. Ba'da zuhur sampai asar. Sehingga bertemu dua hal di sana, kebiasaan Ibnu Jarir, kebiasaan tidur siang, dan kebiasaan menulis ba'da zuhur sampai asar. Itulah di antara sebabnya kenapa Ibnu Jarir At-Tabari menjadi penulis yang sangat produktif. Dan silahkan Anda telusuri sendiri. Ya, ini sudah terbukti secara kauni juga, secara ilmu modern juga sudah terbukti. Perlu Anda ketahui juga perusahaan-perusahaan besar, Facebook, Apple, dan seterusnya, mereka setahu saya beberapa tahun yang lalu saya masih mengikuti beritanya, bahwasanya mereka menyediakan fasilitas tidur siang untuk karyawan mereka. Ya, ada istilahnya apa? Kapsul nap gitu ya, kapsul untuk tidur siang bagi para karyawan mereka, karena mereka tahu berdasarkan penelitian modern yang namanya tidur siang itu bisa meningkatkan produktivitas. Ya, demikian juga ada riset yang tadi saya sempat baca, risetnya NASA, bahwasanya pilot yang dia diberikan kesempatan untuk tidur siang, maka ini meningkatkan produktivitasnya sekian 30% sekianan, dan meningkatkan kesiagaan mereka hingga mencapai 100% kalau mereka diberikan kesempatan untuk tidur siang. Sehingga memang secara syar'i dan secara kauni yang namanya tidur siang terbukti bisa meningkatkan produktivitas seseorang. Sehingga ikhwan, ini di antara hal yang sangat berpengaruh bagi kita jika kita ingin meningkatkan produktivitas kita. Laksanakanlah sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk tidur siang, karena kata Nabi SAW sekali lagi, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kalian karena sesungguhnya setan
mereka tidak tidur siang. Kemudian secara ringkas saya bahas di sini mengenai tidur ba'da asar. Terdapat beberapa hadis yang melarang tidur ba'da asar, namun kesimpulannya semua hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ada hadisnya ada, dan saya kira ini cukup tersebar. Sebagian hadis menyebutkan ya, di antara dampaknya bisa membuat orang itu gila, ya. Hadisnya seperti itu. Ya. Tapi wallahu alam, dari keterangan yang saya ketahui tidak ada satu hadis pun yang sahih yang melarang tidur ba'da asar. Sehingga kembali pada hukum asalnya, tidur ba'da asar hukumnya adalah mubah. Adapun tidur ba'da maghrib hukumnya makruh. Ya, tidur ba'da maghrib hukumnya adalah makruh. Berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, kata Abu Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Sehingga ini pembahasannya terkait bagaimana Islam memandang tidur dalam kaitannya dengan waktu. Ya, ada 5 jenis tidur, dilihat dari kapan tidur tersebut dikerjakan. Baik, masih ada waktu sedikit, kita akan bahas mengenai bagaimana meningkatkan kualitas tidur. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas tidur. Baik, saya sampaikan prinsip umumnya terlebih dahulu sebelum kita dengarkan azan. Yang namanya kualitas tidur itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini murni pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan demikian? Kita berkaca dari kasus perang Badar. Anda silahkan buka buku sirah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di perang Badar. Allah buat mereka tidur sepulas-pulasnya, di mana ketika itu sebenarnya kondisinya tidak mendorong seseorang itu, tidak mendukung seseorang itu untuk memiliki tidur yang berkualitas. Anda bisa bayangkan, dalam kondisi perang, di medan perang, sudah berhadapan dengan musuh. Ya, sudah berhadapan dengan musuh di medan perang, kondisi perang sebenarnya tidak siap. Ya, kenapa perang Badar ini begitu pentingnya, begitu bersejarahnya? Karena di antara penyebabnya adalah kaum muslimin ketika itu mereka tidak bersiap untuk melaksanakan perang. Tujuannya hanya mencegah atau mencegat kafilah dagang. Tapi ternyata terjadi peperangan yang jumlah pasukannya tidak berimbang. Makanya kondisinya ketika itu sangat menegangkan. Ya, kondisinya sangat menegangkan. Tapi meskipun kondisinya sangat menegangkan demikian, tidak ideal untuk melaksanakan tidur yang berkualitas. Tapi para sahabat mereka memiliki tidur yang sangat pulas, karena ini murni pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka nikmat berupa tidur yang berkualitas. Makanya setelah ini akan kita bahas secara ringkas nanti setelah azan Isya, bagaimana sebab-sebab syar'i yang bisa mendorong seseorang itu untuk memiliki tidur yang berkualitas. Hadza wallahu alam. Kita lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kita lanjutkan sedikit. Bagaimana caranya kemudian kita meningkatkan kualitas tidur kita? Yang pertama yang perlu diketahui, di antara hal yang bisa mengganggu kualitas tidur kita adalah gangguan setan. Setan tahu yang namanya tidur ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Kalau dia tidurnya baik, maka dia bisa menjadi seorang muslim yang produktif. Setan tahu demikian. Makanya setan kemudian dia punya misi untuk mengganggu seorang muslim di dalam tidurnya, untuk menghilangkan kualitas tidurnya. Kalau dia tidak
berkualitas dalam tidurnya, maka akan terganggu banyak hal dalam kehidupannya. Oleh karena itulah tips di antara tips utama untuk meningkatkan kualitas tidur, kita menjalankan adab-adab tidur, sunnah-sunnah tidur yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka membentengi tidur kita dari gangguan syaitan. Itulah dia hikmahnya kenapa kita diajarkan zikir-zikir tertentu sebelum tidur. Ya, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu, atau diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berwudu sebelum tidur. Maka ini semua di antara hikmahnya adalah untuk menghindarkan tidur kita itu dari gangguan syaitan. Dan juga kita dianjurkan dengan amalan-amalan tertentu ketika kita diganggu oleh syaitan, di tengah-tengah tidur diganggu oleh syaitan, maka di sana ada sunnah-sunnah tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa-doa tertentu atau ya sunnah-sunnah tertentu untuk mengatasi gangguan syaitan di tengah-tengah tidur. Ini yang kedua, atau itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, banyak jurnal ilmiah sudah membuktikan bahwasanya di antara hal yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita adalah menghindari untuk membawa emosi ketika tidur. Menghindari untuk membawa emosi ketika tidur. Anda tidur dalam kondisi marah misalnya, dalam kondisi baru bertengkar, ini akan mempengaruhi kualitas tidur Anda. Poin ini sebenarnya adalah di antara poin yang kita dapati dari kisah Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As mendengar Nabi SAW mengatakan akan lewat salah seorang penduduk surga, lewat salah seorang sahabat Ansor, lalu Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, boleh tidak saya menginap di rumahmu karena saya sedang ada masalah dengan bapak saya. Ya, kisah yang terkenal. Abdullah bin Amr bin As ingin melihat amal orang ini apa, kok dia bisa dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati ada amal yang spesial dari orang ini. Kata sahabat Ansar tersebut, ya amalku sebagaimana yang kamu lihat. Abdullah bin Amr kemudian dia pulang dengan sedikit kekecewaan, tidak melihat sesuatu yang spesial. Tapi kemudian dipanggil lagi oleh sahabat Ansar tersebut. Dia menjelaskan kepada Abdullah bin Amr, katanya, saya punya kebiasaan sebelum saya tidur, saya membebaskan hati saya ini dari kedengkian-kedengkian dan dari kebencian-kebencian terhadap sesama muslim. Lalu kata Abdullah bin Amr, itu dia yang kami tidak bisa melakukannya, dan itulah dia yang mengantarkanmu ke dalam surga. Apa pelajarannya di sana? Sahabat Ansar ini dia menjelaskan bahwasanya di antara kebiasaan dia adalah sebelum tidurnya dia membebaskan hatinya ini dari emosi, dari kedengkian dan dari kebencian-kebencian. Maka demikian di antara hal yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Yang ini juga terbukti secara ilmiah, hindarkan emosi ketika Anda tidur. Tidur dalam kondisi tenang. Yang ini juga sebenarnya berdasarkan beberapa artikel yang pernah saya baca, ya tidak dianjurkan untuk kita tidur itu melihat layar HP. Ya, karena dikhawatirkan di sana di antara dampak negatifnya adalah bisa menghadirkan emosi pada diri Anda. Ya. Misalnya fansnya Manchester United melihat live score atau menjelang tidur jadi emosi dia, maka tidak berkualitas tidurnya jadinya. Itu cara yang kedua. Lalu yang terakhir yang bisa saya bagikan karena keterbatasan waktu, masalah posisi tidur ya. Posisi tidur juga sangat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbaring dengan bertumpu pada bagian kanan kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga melarang kita untuk tidur dalam posisi tengkurap. Ya, tidur dalam posisi tengkurap. Ini dilarang keras dalam agama kita. Ada hikmahnya, silahkan Anda cari sendiri artikel-artikel ilmiah. Memang secara ilmiah sudah terbukti, terkhususnya bagian kanannya. Kenapa kita dianjurkan untuk tidur ke sebelah kanan?
karena ini akan memacu aktifnya enzim-enzim tertentu ketika Anda tidur, yang ini bermanfaat bagi tubuh kita semua. Hadza wallahu a'lam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Bagaimana jika kondisi mengharuskan kita begadang namun di siang hari kita menyediakan waktu untuk tidur cukup banyak? Ini yang saya katakan tadi, tidak masalah seorang itu dia begadang, namun jangan dijadikan kebiasaan. Ya, jangan dijadikan kebiasaan. Kalau ada kebutuhan maka tidak masalah. Satu saja. Baik. Kita cukupkan demikian. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nanti silakan diambil selebarannya, modulnya sudah diletakkan di luar bagi para peserta, nanti bisa mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.